Kalau saya adalah Anda, mendingan saya bayar mahal. Sebenarnya kalau dari karyawannya sendiri ngelihat leader yang benar itu seperti apa gitu? Sebenarnya karyawan hanya lihat dua hal. Di dalam perusahaan saya tambah sejahtera nggak? Di bawah kepemimpinan dan budaya perusahaan ini, saya dipandang sebagai manusia nggak ya? Tergantung ekspektasi kita terhadap orang itu kan ya. Tapi kalau kita carinya yang di perguruan tinggi, kan mereka belum punya pengalaman, Pak. Ya udah, kalau begitu cari headhunter yang bermutu. Kenapa susah sekali dapat karyawan yang bermutu? Karena karyawan yang bermutu sudah keburu ditarik orang. Jangan cerita ke saya masalah kamu. Kamu digajiin bukan untuk cerita ke saya masalahmu. Oh gitu. Kamu digajiin untuk selesaikan masalahnya. Tapi kalau seluruh hal mau tahu, mau pelajari, mau dilapori, mau dianalisa, lu nggak percaya orang dong. Yeah. Kalau nggak percaya, ngapain ada dia? Saya nggak suruh kamu pikirkan solusi. Saya suruh kamu cari solusi. Siapa suruh lu mikir? Kalau lu mikir kan mentok. Oke, ini menarik ya Pak James. Jujur aku tuh dalam dunia leadership ya, karena kan dari kecil banget itu pernah kerja itu cuman sekali, itu pun kerjanya di China pada waktu itu. Oke. Jadi waiter. Jadi belum pernah namanya di dunia pekerjaan yang kayak BCA atau industri-industri besar itu sama sekali belum pernah. Oke. Makanya ketika masuk bisnis sendiri, leadership ini tuh menjadi problem yang pusing sekali, tapi Oke. nggak pernah bisa dieksekusi dan belajarnya tuh bingung dari mana gitu loh. Nah kebetulan banget hari ini kan bisa ketemu sama Pak James. Mungkin Pak James boleh cerita sedikit ya dari awal pertama Pak James itu mengenal leadership, terus mendalaminya, kenapa mendalaminya, terus sampai akhirnya bisa ngajar banyak perusahaan-perusahaan besar. Ya. Ceritanya gimana Pak James? Ceritanya dari berbagai aspek ya. Ya. Satu ceritanya dari segi training ya. Karena saya juga bawa training untuk para managers kan ya. Okay. Nah, maka dari itu saya sendiri harus jelas banget apa bedanya antara manajer dan leader. Oke. Apa perannya, apa pekerjaannya, apa kesibukan sehari-hari seorang manajer dan leader. Nah, leader of business and leader of people kan beda lagi nih. Oke, jadi saya harus pelajari ini ya. Sehingga saya jelas banget apa pekerjaan manajer, apa pekerjaan leader. Oke. Dan dari sana saya lihat keadaan di lapangan. Ya, miss-nya di mana, salahnya di mana, tidak pahamnya di mana, dan saya lihat pada kenyataan banyak manajer, terutama perusahaan menengah ya, bukan perusahaan besar dan internasional ya, perusahaan menengah itu manajernya diangkat karena dia adalah karyawan yang jujur setiap perusahaan ekspansi dia diangkat. Dan this guy doesn't know anything about being a manager. Dia nggak pernah belajar jadi manager, nggak pernah apa, paling otodidak. Iya. Betul kan? Otodidak sambil berarti dia lihat kanan kiri depan belakang apa yang mesti dikerjakan, tapi dia nggak ada konsep. Yeah. Bayangkan seorang manajer tidak ada konsep tentang pekerjaannya, right? Jadi bagaimana optimal? Dia kerjakan setahunnya dia. Tapi banyak yang dia nggak tahu. Jadi banyak blind spotnya, banyak tidak optimal. Okay. Nah, in your case, Anthony, kan you are an entrepreneur. Okay, you are an entrepreneur yang memimpin bisnis, bukan memimpin departemen ya. Yeah. Memimpin bisnis. Okay. Kalau saya lihat. Kekuatan Anthony adalah lihat peluang. Driving forward. Betul. Mengelola bisnis itu akan tarik Anda mundur. Waktu Anda, pemikiran Anda itu akan kesedot untuk mengelola sehari-harinya. Oke. Betul kan? Betul. And you will not enjoy that. Betul. You enjoy, let's do next. What's next? What's next? What's next? You have that kind of ability. Jadi kalau saya adalah Anda, mendingan saya bayar mahal. Cari seorang manager, general manager yang berpengalaman dan kompeten. Lo urus dah. Oke? Bayar mahal. Jangan bayar setengah-setengah. Bayar yang kelas internasional. You can afford it. Oke ya.
bayar satu orang yang sangat berpengalaman, capable, dan chemistry-nya dapat dengan Anthony. Jalani, gue gak mau urus. Saya tidak mau urus operasional. You lapor ke saya. Pokoknya you orang tengahnya. Saya cerita, you jalanin. You lapor, kita sepakat. Kita problem solving. Saya hanya urus kedengar kamu. Saya gak mau urus yang ginian semua. Ini urusan lo. Oke, lo mau rekrut orang baru, lo mau buang orang lama, terserah. This is your team. Oke, I hands off. I lead the business. I think that should be the way. Kapan kita harus memutuskan seperti itu? Harus di level omset berapa sebenarnya? Enggak perlu. Tergantung seberapa tinggi Anda nilai waktu Anda kan. Oke. Right? Yeah. Saya kasih contoh lagi. Singapura kenapa bisa maju begitu pesat? Karena sejak awal Lee Kuan Yew sudah memutuskan di kementerian-kementerian di Singapura itu harus diisi oleh orang-orang yang paling cerdas di Singapura. Oke? So kan di sekolah kan dapat beasiswa, naik dari President's Scholar. Jadi itu the cream of the crop. President Scholar. Itu dikirim ke University Singapura, ke Cambridge, ke mana-mana lah. The best of the best. Itu pulang harus berbakti dulu. Ya, di kementerian-kementerian. So we always have the best of the best thinking for the government. We pay the highest. We pay the highest. But we get the best brains. Dan kebijakannya semua bagus-bagus banget, betul kan ya? Betul. Karena the best brains are working for us. Gitu loh. Ya, jadi dia punya filosofi kita harus punya, misalnya di hukum ya, kita harus punya lawyer yang the best. Dan kita bayar mahal. Kalau tidak, the best ini nanti kerja di perusahaan lawyer yang private, swasta. Bayangkan yang kerja di pemerintah KW3. Jadi si orang jahat ini dibela oleh the best lawyer dan pemerintah dibela oleh lawyer KW3. Di keadilan si maling ini kabur terus. Karena kalah. Karena kita kalah. See, so the best must work for the government. Okay. The rest work for swasta. So we always get the best. Okay. Nah, karena the best itu akan contribute value dan revenue atau cost savings yang akan justify gajinya yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada orang lain. Ya kan? Lagian pun kalau we pay dia double, tapi waktu Anthony lebih bebas, you dengan satu gerakan bisa cari duit 3 kali lipat dari pendapatan dia kan. Bahkan 20 kali lipat pendapatan dia kan. Betul. So your time is a lot more valuable daripada urus yang tetek bengek di operasional. Oke, Pak James, kalau dari tadi kan kita ngelihat dari kacamata kita melihat karyawannya. Tapi sebenarnya kalau dari karyawannya sendiri ngelihat leader yang benar itu seperti apa gitu? Sebenarnya karyawan hanya lihat 2 hal. Oke. Di dalam perusahaan saya tambah sejahtera nggak? Betul kan? Kedua, sejahtera itu artinya money. Money lah, financially hidup saya lah. Oke. Dan kedua, di bawah kepemimpinan dan budaya perusahaan ini, saya dipandang sebagai manusia nggak ya? Saya di-treat well, proper, with respect. As long as you treat me well, and saya sejahtera, I'm fine sih. Right? That's why ada karyawan yang kerja 30 tahun. Kesejahteraannya selayaknya. Tapi dia rasa tim ini saya cocok. Sama atasannya pun saya di-treat baik. Ya kan ya? Ya salah dimarahin. Kadang-kadang gak salah pun dimarahin. Ya namanya bos lagi masuk angin, maklum lah. Betul kan ya? Tapi secara umum bos ini proper, treat me properly. Saya gak di-abuse. Ya kan? I'm fine sih. Definisi treat proper itu seperti apa, Mbak James? Ketika menjadi leader yang bagus harus apa?
Selain dari kesejahteraan ya, treat Papa itu ya anggap saya sebagai karyawan, tapi anggap saya sebagai orang, bisa juga sekali-sekali jadi teman. Gitu. Alright, so ada gap structuralnya, ada gap respectnya, tapi juga ada jarak akrabnya kan. Ya. Ya, itu aja. Di dalam satu leader itu dia capable untuk melit berapa orang sebenarnya, Pak? Memanage, bukan Memanage melit ya. Memanage ya. Kalau memanage orang itu tergantung, bisa 15, 20, 30 orang memanage ya. Tapi dibantu oleh supervisor, oke? Tapi kalau nge-lead bisa lead satu perusahaan kan. Ya, lead bisa lead satu perusahaan. Ya. Karena fungsi leader dan fungsi manager kan berbeda. Leader, ayo. Ya, kayak Gandhi. Sekali jalan kan 1 juta orang ikut dia. Itu dia lead. Tapi di belakang itu yang urus logistik, yang urus makanan, yang urus yang sakit, kan banyak manajer-manajer di belakang itu. Gitu ya kan? Nah, so kalau mau lead nggak ada batasnya. Ya, kalau manage harus ada. Maka seorang Perdana Menteri punya 20 menteri kan? Ya kan? Di bawah menteri itu kan ada dirjen juga. Ya kan? So si menteri itu adalah sosok leadernya. Yang benar-benar eksekusi kan dirjennya. Yang planning kan dirjennya. Oke, maka menteri bisa ganti-ganti portfolio loh. Ya. Ya kan? Menteri bisa ganti-ganti portfolio. Hari ini menteri keuangan, besok menteri keindustrian kan ya. Ya, tahun depan bisa jadi menteri pariwisata kan. Tapi dirjen nggak bisa ganti-ganti loh. Karena dirjen specific to the function. Ya kan? Nah, Pak James, itu aku pernah dengar atau baca buku, aku lupa. Katanya satu manajer itu hanya bisa menerima report itu hanya dari 7 orang aja. Kalau lebih dari itu artinya sudah nggak efektif lagi. Dari 7 orang, ya oke. Itu benar atau enggak sih sebenarnya? Oke, terima report ya. Ya. Terima report. Nah, 7 orang itu mewakili dia sisi 7 orang itu masing-masing, atau 7 orang itu mewakili di bawah dia ada 3, 5, 4, 5 orang lagi. Ya, jadi dia cuma terima 7, tapi dari satu orang ini mungkin ada beberapa bawahnya lagi gitu. Ya, tergantung ya. Tergantung cara manajemennya. Oke. Kalau si manajer ini, dia terima laporan dari 7 orang ini, dan dia mau tahu sampai segala-galanya. Bahkan dia nggak percaya laporannya, dia pelajari laporan sendiri. Nah, itu kan nyita waktu banget ya. Tapi kalau saya manage, saya terima 7 laporan dari 7 orang ini, dan saya bilang, untuk bulan ini ada hal-hal pengecualian yang kamu harus lapor nggak? Oke? Apa hal-hal yang berbeda daripada normal? Ya, pengecualian. Dan ini bilang, enggak Pak, bulan ini everything sama, nggak ada pengecualian. Oke, fine. Ini pengecualian apa? Semua oke, kecuali ada satu isu ini. Ini semua oke, kecuali ada 2 isu ini. Yang kita fokus adalah kecuali satu isu ini kan ya. Ini kecuali 2 isu ini aja. Jadi kalau saya bahas kan hanya pengecualian ini, pengecualian itu. Itu namanya management by exception. Manage berdasarkan pengecualian. Jadi kalau nggak ada pengecualian, semua fine-fine, semua normal, ya jalan aja apa yang mau dibahas. Oke? Pengecualian. Jadi yuk kita bahas pengecualian. Kalau bahas pengecualian, lebih dari 7 juga bisa. Tapi kalau seluruh hal mau tahu, mau pelajari, mau dilapori, mau dianalisa, lu nggak percaya orang dong. Kalau nggak percaya, ngapain ada dia? Gitu kan? So I manage by exception. Ya, tell me any exceptions? No. Kalau karyawan ya dari Pak James sendiri itu, ketika dia cuma mengerjakan apa yang menjadi job desk-nya dia aja, itu sudah cukup atau enggak sebenarnya Pak James? Tergantung ekspektasi kita terhadap orang itu kan ya. Yes. Kalau ekspektasi kita, dia bisa kerja sesuai dengan job desk saja, kita bersyukur. Ya sudah. Tapi kalau kita expect dia lebih daripada job desk-nya, apakah dia tahu bahwa kita expect lebih dari itu? Karena dia nggak bisa baca pikiran kita loh.
dia akan kerja sesuai dengan job desk-nya. Tapi kalau kita expect lebih dan kita nggak kasih tahu dia dan dia tidak lebih dari job desk-nya, apakah salah dia? Ya kan? Saya nggak tahu Bapak expect saya gitu. Sekali-sekali ada orang yang inisiatifnya tinggi. Dia kerja lebih dari job desk-nya. Nah itu bonus betul kan ya? Sekali-sekali kita ketemu manusia kayak gitu. So now my question is, what are you hiring them for? Are you hiring them to do the job according to the job desk? Or do you expect more from them? If you expect more, do they know? How much more? What is more? Do they know? Do you give examples? If you don't, jadi secara umum orang akan kerja sesuai dengan job desk. 10-20% akan lebih dari job desk. Itu manusianya pengecualian. Itu potential leader lah. Mungkin itu lebih banyak lagi kalau misalkan kita bisa membuat culture ya dalam sebuah perusahaan itu ya. Kita bikin culture, kita bikin kebiasaan. Bahkan salah satu culture adalah jangan cerita ke saya masalah kamu. Kamu digajiin bukan untuk cerita ke saya masalahmu. Oh gitu. Kamu digajiin untuk selesaikan masalahnya. Iya. Oke? Jadi kamu digajiin untuk hadirkan solusi. Kalau kamu digajiin untuk hadirkan solusi, sedangkan kamu laporkan masalah ke saya dan kamu harapin solusi dari saya, gaji lu untuk apa? Gaji lu kasih ke gue ya. Right? Your job is to achieve the target. And to achieve the target, there will always be problems, right? So if you have to achieve the target, you have to solve the problem kan ya? To solve the problem kan, you must have the solution. Betul. So I pay you to achieve the target. And therefore, to achieve the target, you must have solution dong. Right? So paketnya adalah, you must have the solution. Jadi sekarang, gak susah kok ada solusi. Apapun kita tidak tahu, kita Google, kita chat GPT dapat jawaban kok. Betul. Saya nggak suruh kamu pikirkan solusi. Saya suruh kamu cari solusi. Siapa suruh lu mikir? Kalau lu mikir kan mentok. Kalau lu cari kan nggak ada batasnya. Pak James, kalau misalkan ya, dulu waktu saya masih tinggal di Jogja, ada satu hal yang menurut saya itu sangat susah diselesaikan, yaitu adalah mencari talentnya tuh sangat sedikit, Pak. Kalau di Jakarta kita mau cari orang seperti apapun tuh ada. Masalahnya kalau misalkan kayak kita di daerah, setingkat manajer operasional aja untuk ngurusin kayak kosan, itu sangat susah sekali. Itu gimana cara nge-solve ya Pak? Kalau misalkan dari talentnya aja di daerah itu, kita udah sampai 3 kali bikin rekrutmen itu gak ketemu-ketemu Pak setelah sih. Yang kamu dapat adalah sisa-sisanya. Oke. Yang terbaik, setiap angkatan lulusan terbaik sudah ditarik oleh BCA, sudah ditarik oleh Jarum, sudah ditarik oleh perusahaan-perusahaan besar, sudah ditarik oleh BUMN, betul kan ya? Maka sorry to say, yang kita dapat itu sisa-sisanya. Right? So bukan karena kekurangan orang yang capable, tapi sisa-sisanya. Apa yang harus kita lakukan Pak kalau misalkan dalam kondisi itu? Kita tawarkan share kah atau apa gitu sebenarnya biar bypass the recruitment process. Kerjasama dengan perguruan tinggi. Give me your not top 10% lah ya. Give me your top 20% lah. Sehingga kita jangan dapat yang sisa-sisa 40%. Right? You want good people, you cannot go to the market. You have to go to the source. Betul gak sih? Betul. Iya, sorry to say yang di market itu sisa-sisa. Orang yang bermutu mana ada lama kerja sih? Iya. Betul juga kan? Orang yang bermutu mana ada lamar kerja? Iya. Orang yang bermutu nggak cari kerja, pekerjaan cari dia. Yang cari kerja kan sisa-sisa. Tapi kalau kita carinya yang di perguruan tinggi, itu kan mereka belum punya pengalaman, Pak. Ya udah, kalau begitu cari headhunter yang bermutu. Oke. Ya melalui headhunter yang bermutu, dia yang cari the best of the best. Ya kan? Jadi maksudnya kalau you mau cari orang yang bermutu, bukan caranya pasang iklan dan
baca lamaran. Karena orang yang bermutu tidak sedang cari pekerjaan. Gitu. Maka perlu headhunter supaya headhunter itu tarik dari perusahaan sana, pindahkan ke kita. Betul kan? Jadi orang yang bermutu di-approach oleh headhunter. Bukan dia baca iklan dan dia kirim lamaran. Itu adalah untuk rekrut karyawan yang biasa-biasa. Pekerjaan umum. Tapi kalau yang bermutu harus lewat headhunter. Dia yang cari siapa anak ini berprestasi, dia lagi kerja di mana. Dia di-approach oleh headhunter. Untuk ajak, nego, pindahkan ke sini. See, that's why you need headhunters. Headhunters only hunt the good quality. Because the good quality are not looking for jobs. You have to hunt them. And persuade them to come over. Saya pernah ada temen itu yang sampai hire headhunternya di dalam perusahaannya, ada yang pakai pihak ketiga. Sebenarnya bagus mana Pak James? Saya lebih prefer pakai professional headhunters. Professional headhunters ya. Karena mereka udah menguasai pekerjaannya, database-nya lebih lengkap. Ya, mereka tahu bagaimana approach, bagaimana merayu orang-orang yang bermutu untuk bergabung sama kita. Oke, kita juga harus pelajari track recordnya headhunter kan ya. Dia kerja untuk perusahaan-perusahaan seperti apa. Dia headhunter untuk perusahaan-perusahaan seperti apa. Gitu. Bayar mahal sih, ujung-ujung bayar mahal. Jasa headhunter nggak murah, orang-orang yang bermutu nggak murah. Betul. Ada harga, ada hasilnya lah. Tapi lebih daripada orang yang masuk nanti keluar jauh lebih mahal capek sih. Di sana lebih mahal di sana. Lebih mahal di sana. Ya, so itu pertanyaan yang bagus sekali. Ya, kenapa susah sekali dapat karyawan yang bermutu? Karena karyawan yang bermutu sudah keburu ditarik orang. Kalau Mas James sendiri ya ngelihat ketika mereka masuk ke dalam sebuah perusahaan, apakah possible mereka itu masuk yang dari perusahaan yang besar banget pindah ke perusahaan yang kecil? Mungkin karena uangnya lebih besar gitu. Harus kita tawarkan gitu ya. Bisa jadi ada orang pindah dari perusahaan besar ke perusahaan kecil. Karena kompensasinya lebih tinggi. Oke. Karena dia lebih dekat ke atasan. Dia lebih dekat ke owner. Betul ya? Kalau perusahaan besar kan ada levelnya. Jadi kalau di perusahaan kecil dia lebih dekat ke ownernya. Bisa jadi perusahaan kecil dia lebih bebas untuk berkreasi. Lebih bebas untuk mengekspresikan ide-idenya. Dia rasa dia bisa berkembang. Mungkin buat dia job satisfaction di perusahaan kecil lebih nyata. Karena ini ide saya, hasil kelihatan. Gitu, ya kan? Ya, jadi lebih murni idenya. Dan bisa jadi juga perusahaan kecil karena dia lebih dekat kepada ownernya, bisa jadi malah dia ke bagian saham nanti. Bisa jadi ada projek baru, dia jadi part owner. Bisa jadi begitu kan ya? So ada kesempatan untuk dia grow, leapfrog lah ya, daripada step by step career path yang ada di perusahaan besar. Di perusahaan besar kompetisinya banyak. Di perusahaan kecil hanya dia aja. Antara dia dan atasan percaya atau enggak. Bisa jadi kan begitu. Jadi ada orang, nggak banyak, tapi ada orang yang lebih nyaman karena dia mau maju, dia pindah ke perusahaan lebih kecil karena dekat dengan owner. Ada perusahaan di luar negeri itu bilang kalau kita mau hire fast, fire fast juga gitu. Pak James itu setuju gak misalkan kita itu bisa tahu orang hanya dalam waktu kayak 1 minggu. Kalau Indonesia kan idealnya kan kayak sampai 3 bulan, 6 bulan. Kalau kita bisa tahu orang dalam 1 minggu, dan ternyata dalam 1 minggu kita tahu ini salah orangnya, berarti proses rekrutmen kita dan selection kita lemah sekali loh. Oh gitu. Dalam 1 minggu kelihatan. Kenapa tadi wawancara nggak tahuan? Betul nggak sih? Ya kan? Warna seseorang sesungguhnya kelihatan dalam 3 bulan. Mungkin 6 bulan. Baru warnanya kelihatan. Yang tidak kelihatan dalam waktu proses interview dan selection kan ya. Tapi dalam 1 minggu udah kelihatan. Interview dan selectionnya terlalu dangkal sih. Ya kan? Berarti memang kita kalau untuk ngecek ya sekitar 3 bulan lah ya Pak ya. 3 bulan, 6 bulan baru warna seseorang lebih kelihatan lah. Ya kan? Ya. Nah itu yang jujur nggak kelihatan waktu proses interview kan. Itu.
Jadi kalau misalkan sekarang Pak James untuk mencari karyawan, mana yang lebih penting, mutunya atau karakternya atau apa sebenarnya Pak? Selalu karakter sih. Karakter dulu ya Pak? Selalu karakter. Maka karakter itu nggak bisa dari interview. Karakter itu dari track record. Karakter itu dari referensi. Ya, maka kita telepon referensinya siapa? Tanya orang itu karakternya. Gitu kan, Oke. ya. Jadi yang ditanya karakter. Skill bisa diuji. Intelligence bisa diuji. Knowledge bisa diuji. Tapi karakter kan dari track record. Oke, mungkin terakhir Pak James, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan ya Pak James, kita mau sudah bikin bagus atau sudah memanusiakan pun, itu selalu ada yang namanya karyawan itu mulai merasa boring karena gitu-gitu aja gitu sebenarnya Pak James. Sedangkan kita tahu kita mau kasih target yang lebih pun juga nggak ke-achieve gitu. Sebenarnya problemnya itu di mana? Achievementnya kurang, goalsnya kurang tinggi, tapi mereka nggak achieve, terus habis itu mereka harus dikasih pembelajaran lagi, atau apa sebenarnya Pak James yang bikin mereka itu nggak bosan gitu loh? Ada orang yang justru cari kestabilan dalam pekerjaan. Oke. Nggak mau yang aneh-aneh, bolak-balik pekerjaannya sama. Rutin, stabil. Udah. Saya cari pekerjaan, saya cari nafkah, yang penting stabil. Oke, itu karyawan bisa kerja abadi. Oke, ya. Dia pun nggak menuntut kenaikan gaji yang tinggi-tinggi karena dia tahu. Ya. Ada orang yang tipe cepat bosan. Ya. Tapi kalau dikasih target tinggi nggak mau. Oke. Nah. Jadi tanya dia. Maunya apa? Right? Bisa jadi nggak mau target tinggi, tapi proyek baru. Oke, ditempatkan dia di pekerjaan baru atau proyek baru, development baru, supaya dia ada new excitement, tapi targetnya tidak melebihi capability-nya. Oke, itu bisa obati kebosanannya kan ya. Oke. Ada orang bosan gitu-gitu aja, pendapatan saya gitu-gitu aja, dia mau cari peningkatan. Kasih dia target lebih tinggi, dia takut. Bukan dia nggak mau, dia takut. Karena dia tahu, dia khawatir kemampuan saya nyampe nggak ya? Berarti orang ini masih hungry. Masih hungry, tapi confidence-nya. Nah, orang ini kan kita bisa ajar, kasih training, kasih empower, sehingga dia rasa dia punya capability untuk capai target lebih tinggi. Oke? Capai target lebih tinggi perlu dua saja sih. Satu, untuk capai target lebih tinggi, jualan lebih banyak. Atau capai target lebih tinggi, jualannya lebih sedikit, tapi nilai produk yang dia jual lebih mahal. Betul. Nah, kalau yang pertama, jualannya lebih banyak, itu hanya berhubungan dengan bank nama dan aktivitasnya lebih rajin. Betul ya? Oke. Kalau jualan capai target lebih tinggi, jualan lebih dikit, tapi nilai jualnya lebih tinggi, berarti itu perlu confidence dia untuk bisa approach customer yang level lebih tinggi kan? Karena level tinggi, daya beli lebih tinggi. Nah, bisa jadi saya confident jualan properti yang 3M. 2M, 3M saya mampulah ngobrol. Tapi masuk ke properti 15M, yang pembeli ini hewan yang beda nih. Saya ketemu dengan yang jualan 15M, saya ciut. Tapi 3M saya nyaman. Bisa jadi begitu. Itu capability-nya harus increase supaya dia ngomong sama yang 15M nyaman. Nah, ngajar orang untuk jualan lebih banyak ke 3M dan jualan lebih sedikit tapi ke 15M, trainingnya kan beda. Betul. Training beda, bukan semangat. Nggak bisa. Trainingnya beda. Jadi sekarang kamu mau approach mana, mau improve dari sisi mana, trainingnya harus sesuai. Betul kan? Nah, kalau dia rasa, oh gitu loh PDKT dengan yang 15 miliar. Oke. Karena dasarnya people skills-nya sudah ada loh. Cuma nyambung ke 15 miliar itu saya rasa saya belum masuk ke kelas itu. Ngeri saya. Nah, kalau kita diajarkan dia, ngomong sama orang 15M begini caranya.
Oh, coba-coba yuk. Dan kalau dia bisa, dia kan naik kelas. Ya. Nah, jadi again, cari tahu sumber masalahnya di mana. Oke. Thank you Pak James Thank you, buat waktunya. Ini luar biasa banget ilmu-ilmunya. Tapi Pak James, sebelum aku menutup sesinya, aku ada satu surprise. Woi. Ini ada hadiah buat narasumber kita Pak James. Thank you. Jadi setiap orang yang datang, kita akan apresiasi untuk kasih batik. Ya, ini batik Walter buat Pak James. Ini batik sutra Pak James. Okay. Jadi kalau misalkan di teman-teman mau beli batik itu bisa ada. Nanti ada ownernya. Ini dari Bro Abel juga buat itu. Nanti pilih dulu bagian-bagiannya. Gak apa-apa James, nanti buka. Oke. Ya, itu nanti dulu. Buka ya. Nanti buka. Walter. Dari Walter. Oke. Thank you Pak James buat waktunya. Hari ini kita belajar banyak. Semoga teman-teman hari ini bisa belajar tentang leadership. Dan teman-teman kalau misalkan mau belajar leadership dari ke Pak James, kapan Pak James? Oh ya, saya setiap tahun ada 1-2 kali program Top Gun Leadership. Ya. Kebetulan tahun ini Top Gun Leadership-nya akan ada di bulan Oktober. Ya, so teman-teman yang mau tahu, pokoknya ada nanti September ada bootcamp sales training, sales leader training dan sebagainya. Pokoknya kalau teman-teman mau dapat update setiap saat tentang program-program saya, ya silakan WA ke rekan saya aja, ya, atau DM ke Instagram saya lah. Ya, Instagram saya James Gui.